Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadi. Saya salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung yang saat ini mengikuti program D1 PHB ITB yang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada opsi saya bagian sistem jaringan dan website. Musuh kampus saya berada di SMK Negeri 1 Tanjung Serang. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur jaringan dan IPADC yang telah saya buat di Microsoft PowerPoint. Ini saya akan menyimpan di lokal PC, klik start, aku ulang, klik start, lalu klik komputer di lokal disk D, lalu kita akan cari filenya. Dia filenya konsep arsitektur jaringan dan IPADC, saya klik, lalu saya klik resolve, lalu pembeli. Saya akan menjelaskannya. Konsep arsitektur jaringan disusun oleh Asadi. Konsep sederhana arsitektur jaringan. Untuk konsep sederhana arsitektur jaringan merupakan rangkaian yang mengenai tentang jaringan. Adapun meliputi konsep arsitektur jaringan seperti pertama, pengertian temporing jaringan, yang kedua, jenis-jenis temporing, serta pengertian masing-masing temporing, keempat, gambar dari temporing, dan kelima, kelebihan dan kekurangan masing-masing temporing. Temporing jaringan. Temporing jaringan yaitu menjelaskan hubungan geometris antara unsur dasar penyusun jaringan seperti node, ring, dan stasiun. Selanjutnya, temporing dibedakan 5, yaitu pertama, temporing star, temporing ring, temporing bus, temporing mesh, dan temporing tree. Temporing star. Temporing star merupakan bentuk temporing jaringan yang berupa frekuensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Temporing jaringan bintang termasuk temporing jaringan dengan biaya menengah. Bentuk tampilan dari temporing star. Ya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, kerusakan pada satu saluran yang akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahan terhadap lalu lintas jaringan tersebut. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya, jika node tengah mengalami kerusakan maka seluruh jaringan akan berhenti. Untuk solusi, kita hanya perlu menyediakan node tengah cadangan. Temporing ring. Temporing ring merupakan temporing jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk cincin. Pada temporing cincin, untuk komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan atau kerusakan. Bentuk tampilan dari temporing ring. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, hemat kabel. Tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data koaksiyal karena pada satu waktu hanya satu node yang terdapat mengirimkan data. Untuk kekurangan, peka terhadap kesalahan apabila terdapat gangguan di satu node mengakibatkan terganggunya ke seluruh jaringan. Pengembangan jaringan lebih kaku, sulit mendeteksi kerusakan terus terjadinya koneksi dua paket data tercampur. Diperlukan penanganan dan pengolahan yang khusus. Temporing bus. Temporing bus yaitu temporing yang banyak digunakan pada saat kabel koaksi menjamu dengan menggunakan teknologi dengan terminator 50 Hz pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lain bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Bentuk tampilan dari temporing bus. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, pengembangan jaringan atau penambahan ruas stasiun baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu ruas stasiun lain. Untuk kekurangan, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Temporing mesh. Temporing mesh yaitu suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam temporing mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat dituju dari titik lain. Gambar dari temporing mesh. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, hubungan dedikasi ini menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan. Memiliki sifat robust. Privasi dan security pada temporing mesh lebih terjamin, memudahkan proses identifikasi pengesahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Untuk kekurangan, membutuhkan
banyak kabel dan port. Instalasi dan komputasi menjadi lebih sulit. Banyaknya kabel yang digunakan juga mensyaratkan perlunya spasi yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Selanjutnya, tombol input. Tombol input merupakan komunikasi karakteristik antara tombol install dan tombol indus. Tombol ini terdiri dari atas ribuan tombol install yang dihubungkan dalam satu tombol indus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Gambar dari tombol input. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, seperti tombol install, perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub, tetap hub dibagi menjadi dua sumber hub dan sumber dari hub. Tombol input ini memiliki keunggulan yang mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi reparator yang dimiliki oleh hub. Untuk kekurangan, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya, termasuk di dalamnya ada tata letak ruangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang IP addressing disusun oleh Asadi. Konsep IP addressing. IP addressing sering juga disebut dengan Internet Protocol Addressing, di mana kita bisa berbagi atau mengirim data melalui kabelan yang disebut Local Area Network. Dan sebuah singkatan dari Local Area Network, sebuah nama yang dikenal dalam pelajaran ilmu komputer. Jaringan ranahnya berfrekuensi repeater kecil saja, seperti halnya jaringan komputer pada sebuah lab sekolah maupun kampus. Biasanya yang disambungkan dengan menggunakan kabel UTP. Fungsi LAN dipergunakan untuk menghubungkan komputer-komputer untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirim data melalui kabel LAN yang disebut Local Area Network. Cara proses mengirim data melalui kabel LAN. Gambar dari dua buah komputer di samping. Laptop A, laptop B, kabel LAN. Peralatan yang dibutuhkan hanya sebuah kabel LAN. Ini muncul. Selanjutnya proses. Gimana proses pengirimannya? Itu pertama, hubungkan kedua laptop dengan menggunakan kabel LAN. Kalau sudah terhubung, indikator akan menyala. Lalu klik start. Lalu pilih control panel, kemudian pilih network and internet. Klik network connection. Lalu pilih local area network, kemudian klik kanan, pilih properties. Pilih internet protokol 4, section 4, TCP IP 4. Selanjutnya kita akan mengatur IP LAN masing-masing laptop. Perhatikan gambar di bawah. Laptop A. Di sini laptop A, saya akan misalnya masukkan IP addressing 192.168.7.1. Subnetnya dia akan terisi sendiri 255.255.255.0. Default gateway-nya kosong. Ini laptop B. Di sini saya akan menggunakan IP address-nya 192.168.7.2. Subnetnya dia akan terisi sendiri juga 255.255.255.0. Penjelasannya, apabila sudah kita melihat gambar tadi, di sini saya akan memberikan penjelasan lagi bagaimana untuk mengisi IP address pada laptop. Laptop A, kita akan mengisikan IP address 192.168.7.1. Subnet masknya dia akan terisi sendiri, yaitu 255.255.255.0. Untuk subnet dia akan terisi sendiri apabila kita sudah memasukkan IP address-nya yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, laptop B yang kita gunakan untuk laptop B ini, IP address-nya saya mengambil 192.168.7.2. Sedangkan untuk subnet-nya 255.255.255.0. Dia sama juga dengan laptop A, akan terisi sendiri. Sedangkan untuk default gateway laptop A sama laptop B dibiarkan saja kosong. Seperti gambar ini, laptop A yang tadi saya terangkan 192.168.7.1, 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya kosong. Laptop B-nya dia sama IP address-nya 192.168.7.2, subnetnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 00, dia tidak ada terisi. Selanjutnya, jika sudah selesai kita men-setting pada kedua laptop, selanjutnya kita bersiap untuk mengirim file. Tapi sebelum kita mengirim filenya, kita mesti membuat sebuah folder di laptop B terlebih dahulu. Misalnya nama foldernya saya buat nama
LAN dengan cara klik di sebelah kanan, pilih properties, lalu pilih tab sharing, kemudian klik appliance sharing, lalu klik share folder, klik apply, kemudian tekan OK. Gambar cara membuat nama pada folder di laptop ini. Itu nama foldernya LAN. Selanjutnya, tapi sebelum Anda mengirim kembali, Anda mesti perhatikan satu hal lagi, yaitu mematikan antivirus atau firewall Anda, sebab akan sulit mentransfer data karena dihalangi oleh firewall yang berfungsi untuk melindungi komputer dari tangan-tangan jahil. Cara mematikan firewallnya, klik Start, lalu pilihkan terpanel, klik System and Security, lalu Windows Firewall, klik Windows on atau all off. Cara mematikan Windows Firewall seperti gambar di sini. Ini cara mematikannya, itu Windows Firewall on all off. Selanjutnya apabila sudah benar, maka di laptop A akan mendapatkan sebuah folder yang sudah dibuat oleh laptop B dan bisa tadi folder RAM. Terus dari laptop A tinggal memindahkan atau mengirim file sebanyak-banyaknya ke folder RAM tadi. Terima kasih. Begitu penyampaian saya tadi mengenai tentang konsep, jelaskan tentang konsep IP address, konsep arsitektur jaringan dan IP address yang dibuat oleh tadi. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.